Saya ini orang interior exterior designer, saya punya bisnis juga di bagian interior exterior designer. Untuk kalian yang ingin membangun rumah atau merenovasi atau ingin konsultasi, mungkin bisa hubungi saya yang terada di kolom atas nama Instagram saya dan di kolom bawah. Selamat datang lagi di channel Fata Anggaraja. Kali ini kita akan membuat video yang berbeda dari video sebelumnya. Sesuai judul di video ini adalah tentang inspirasi rumah tipe 36. Untuk kalian yang belum tahu, saya kan anak desain ya, dan juga saya punya bisnis yaitu di bidang interior exterior designer. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang inspirasi rumah tipe 36. Untuk kalian yang ingin membangun rumah yang jenis rumah tipe 36 atau ingin membeli rumah tipe 36 dan ingin mempunyai desain seperti yang saya kasih, bisa juga. Untuk kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang. Oke, langsung aja kita lihat view pertama. Nih, di view pertama ini adalah tampak eksterior rumah tipe 36. Nah, luas tanahnya itu kurang lebih nggak sampai 60 meter. Jadi di view pertama ini menggunakan kaca yang besar-besar karena untuk apa? Agar sirkulasi cahaya dan udara sangat baik. Karena kalau kita lihat ya, rumah-rumah tipe 36 itu kadang kacanya itu kecil-kecil. Jadi kadang kalau siang itu kadang gelap, jadi kayak anyep. Oh iya, untuk rumah ini didesain oleh arsitek teman saya. Terima kasih Mas, udah mendesain rumah 36. Nah, di sampingnya ada garasi mobil yang hanya memuat 1 unit mobil dan juga 1 unit motor. Dan belakangnya garasi ini juga ada kaca untuk sirkulasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya. Di bagian dalamnya kita akan melihat ruang tamu. Ruang tamu ini cukup simpel ya, layaknya kayak khas rumah tipe 36. Tapi di sini saya menaruh 2 buah kursi dan 1 meja. Ya, ini memang cukup sempit mungkin, tapi seenggaknya ada kursi lah. Nah, di sini saya juga menaruh ornamen karpet. Bukan ornamen karpet ya, ornamen yang kayak lukisan gitu di dinding dan juga mengasih karpet. Nah, jadi terlihat jelas kan, jika ini saya pilih siang hari loh. Jadi jika siang hari cahaya yang masuk itu sangat baik dan jadi kalian tuh gak perlu nyalakan lampu ketika siang-siang saat ada tamu. Di tembok ini saya menggunakan warna yang sedikit coklat, berarti sejenis mocha ya, kayak sejenis mocha, dan lantai beraksen kayu. Karena dari kusennya sudah kayu, jadinya lantai saya menggunakan aksen kayu jadi biar masuk. Langsung kita next ke foto berikutnya. Foto berikutnya ini adalah view lorong. Jadi yang di sini ada ruang tamunya. Nah, bagian kanan ini jelas banget ya, ada kaca. Itu menunjukkan ke garasi. Jadi ini view ke garasi. Nah, di sini mobil kelihatan nih. Jadi itu cahaya itu masuk nggak cuma dari depan, tapi juga dari samping. Nah, tapi kan di sini kan nggak ada gorden ya. Nah, ini juga namanya rumah contoh atau rumah simple. Yang jelas kalau ini di tempat ini jelas dikasih gorden untuk menjaga privasi. Nah, lorong ini ukurannya cukup besar. Jadi kalau bawa barang itu nggak terlalu ngepres ya. Dan di sini semua kusen saya menggunakan aksen kayu. Dan kita next ke ruang berikutnya. Ruang berikutnya ini adalah kamar. Kamar ini ya emang kecil, ya karena bukan rumahnya aja kecil. Di sini kamar saya hanya kata di sini tuh ada 1 kasur dan 1 unit lemari. Lemari ini ya, lemari yang side bed tuh, yang samping begitu yang kecil. Nah, mungkin kalau kalian ingin menginspirasi dari desain ini atau ingin ada ide untuk melakukan bangun rumah dan menggunakan ide ini,
Mungkin lemari kecil ini bisa diganti dengan lemari pakaian yang tinggi. Dan juga di kamar ini juga ada kaca yang gede, tepatnya ada di sebelah kanan. Kaca ini menunjukkan bahwa kamar itu tidak gelap jika siang hari. Kita next langsung ke foto berikutnya. Nah, di foto berikut ini kamar juga, tapi ini kamar 2 ya. Kamar 2 ini tetap ada jendela, ada 3 buah jendela. Dan ini langsung menunjukkan ke garasi, view garasi. Jadi cahaya yang dari luar tuh bisa langsung tembus ke kamar tersebut. Nah, lalu seperti kamar sebelumnya, di sini saya menggunakan 1 kasur dan 1 lemari kecil yang posisinya yang mungkin ini ya, posisinya yang setinggi tempat tidur. Dan ini cukup baik ya. Jadi kamar tuh nggak terlalu gebek, nggak terlalu sepi. Nah, sekarang kita next ke kita next ke foto berikutnya. Nah, ini dia. Foto berikutnya ini adalah ruang yang bisa kumpul untuk keluarga. Ada anak, istri, suami, dan mungkin orang tua kalian juga. Nah, di ruang inilah yang menjadi assembly point. Di ruang ini saya menggunakan karpet sebagai alasnya. Biasanya kan kalau anak-anak suka tiduran. Dan juga ada lemari TV. Di sini TV saya tidak menggunakan TV gantung ya, karena kecil, jadi ya kurang enak lah, bagi saya kurang enak. Di sini juga ada ini luar ini kamar mandi ya. Tapi ini kalau di desain ini kan nggak ada atapnya ya. Ini langsung langit. Kalau hujan kan takut tampias. Tapi mungkin kalau diaplikasikan ke rumah langsung bakal dikasih atap kok. Mungkin atapnya sejenis kanopi atau fiber yang bening. Jadi sinar matahari tidak terhalang masuk. Nah, ini geser ke kanan dikit, di sini ada kaca. Kaca ini sangat gede, ujung ke ujung. Ini agar sirkulasi matahari sangat masuk dan sangat baik untuk rumah. Nah, mungkin kalian bertanya ya, cuci baju di mana? Nah, itu. Cuci baju ini digabungkan di tempat mandi atau di kamar mandi. Makanya kamar mandi ini ditaruh di luar agar kalau cuci baju tidak sampai tumbah-tumbah ke dalam. Di sini jelas kalau tempat mengakses ke kamar mandi ini ada beda level ya. Jadi ini level utama nih yang buat ruang dalam ini kamar mandi, di sini agak turun. Jadi kalau cuci baju jika ada air yang banyak, jadi nggak masuk ke dalam rumah. Langsung kita next ke ruang berikutnya. Nah, di ruang berikut ini adalah dapur. Tapi untuk desain dapur atasnya mohon maaf ya, karena agak patah-patah itu. Karena itu saya kerjanya sangat buru-buru. Jadi ya ala kadarnya. Dapur ini, nah kan dapur 36 ini kan kecil ya. Kalau punya rumah yang bagus, harus buat rumah yang gede. Oh, itu enggak. Di sini saya mengaplikasikan bahwa rumah gede atau rumah kecil berhak mempunyai desain yang bagus. Nah, di sini dapur saya menggunakan keramik granit, kalau nggak salah jenis granit, dan atasnya ada sejenis kitchen set. Tapi mungkin ini bukan kayak kitchen set ya, kayak semi kitchen set, dan bawahnya baru kitchen set. Di sini menggunakan kompor tanam, dan juga ada satu wastafel. Nah, di bawah ini ada laci-laci nih, laci-laci penyimpanan buat menyimpan piring atau menyimpan alat masak seperti teflon, penggorengan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambah estetika, di sini dapur saya menggunakan lampu LED kecil. Mungkin kalian bisa lihat ya, yang dekat wastafel ini ada lampu. Jadi kalau malam-malam mungkin bisa bagus, atau mungkin ya bermanfaat untuk kalau kalian ingin lebih terang aja. Nah, di samping kiri ini ada kulkas. Kulkasnya kulkas ukuran kecil. Dan samping kanannya juga ada jendela. Jendela ini berfungsi untuk, ya sebetulnya ini juga agak aneh ya. Jendela sebelah di dapur tuh agak aneh. Jadi ini jendela ini berfungsi untuk ini ya, untuk
sirkulasi cahaya matahari biar kamar tersebut tidak terlalu anyep. Ya, tapi ini kalau sebagian orang mungkin akan menutupnya dengan tembok. Tapi ini juga desain inspirasi tipe rumah 36. Nah, ya udah habis. Kita balik ke foto awal ya. Nah, jadi ini adalah desain rumah tipe 36 yang saya berikan kepada audiens. Siapa tahu ada kalian yang ingin beli rumah atau bangun rumah yang rumahnya itu tipe-tipe rumah 36, bisa menggunakan desain ini atau terinspirasi dengan desain ini. Oke, ini untuk kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Atau kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe channel saya. Oke, saya mungkin sedikit ada iklan ya. Saya ini orang interior exterior designer. Saya punya bisnis juga di bagian interior exterior designer. Untuk kalian yang ingin membangun rumah atau merenovasi atau ingin konsultasi, mungkin bisa hubungi saya yang terada di kolom atas nama Instagram saya dan juga kolom bawah. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.